Oke, Mas Rama, terima kasih Iya, banyak Pak. nih buat kesempatannya nyobain Mercedes EQS elektrik ini. Elektrik, iya. Oke, hari ini saya mau ngulik abis mobil Iya. ini, Mas. Ini Boleh. saya lihat ada display di sini nih, Iya. itu gede banget nih. Cukup besar, Pak ya. Enak dilihat ya, Pak, kalau Enak banget nih. ya. Ini Iya. berapa inch nih, Mas? Ini 11,9 inch. 11,9 inch. Iya. Oke, di dalam display ini apa aja nih kira-kira yang bisa dimonitor? Ya, fungsinya sangat banyak sekali sih, Pak. Yang terutama karena ini mobil EV, sekali lagi ya, EV dari Mercedes-Benz. Oke. Jadi tetap ada menu untuk kita memantau untuk daya kapasitas baterainya, yaitu di menu EQ. Menu EQ. Ya, Oke. Oh, ini dia. Kita bisa memantau ya ibaratnya seperti kita lagi memantau bensin ya, Pak ya. Jadi persentasenya baterainya, terus kemudian kondisi baterai bisa kita pantau dari sini. Nah, ini Iya. oke, sekarang mumpung lagi di sini. Untuk kapasitas baterai full ini bisa menempuh jarak berapa kilo, Mas? Kalau untuk EQS Ya. itu bisa sampai 770 kilo. 770 Iya. kilo. Dari EV, dari produk EV di kita ini adalah EV yang paling jauh jarak tempuhnya. Oh. Iya. Kalau untuk yang EQE itu 670 kilo. EQE 670, kalau betul. EQS ini sampai 770. Iya, BLTP-nya. Sekali charge ya. Sekali charge. Nah, betul. untuk charge-nya sendiri ini memakan waktu berapa lama? Kalau yang AC charging untuk yang EQS ini sekitar 10 jam. 10 jam. Ya, ibarat kata nanti kita ngisi di home charging dari jam mungkin malam ya, Pak ya, jam 9 malam atau jam 10 malam. Esok paginya udah pasti dia udah full ya. Iya, kalau yang DC charging dia hanya sekitar 30 menit. Oke. Iya. Berarti kalau untuk di rumah, untuk ngecas di rumah secara portable di rumah itu membutuhkan listrik berapa watt yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan cukup besar, itu sekitar 13.200 volt, Pak. 13.200. Iya. Berarti memang harus nambah daya listrik ya, Mas, ya? Atau kita bisa kasih option, kita bisa kita saranin untuk pasang meteran sendiri khusus EQ ini seperti jadi tidak mengganggu listrik rumah seperti itu, Pak. Gitu. Takutnya kan kalau jadi satu sama listrik rumah di mobilnya aja butuh sekian tadi ribu, nanti keganggu yang lain ngedrop. Ya, itu, Pak. Jadi tambah jalur baru khusus untuk ngecas mobil ini. Iya, betul. Gitu. Oke. Nah, sekarang untuk yang lainnya nih, kita beralih ke lainnya nih. Tadi saya lihat ada map nih. Ada map ya, ini navigasi. Terintegrasi dengan apa ini? Kalau mapnya pakai apa jaringannya? Jaringannya memang dari softwarenya Mercedes-Benz sendiri. Langsung dari Mercedes-Benz sendiri. Untuk mapnya pun sendiri juga sudah dibantu dengan kalau kita mau konekin ke smartphone kita lewat Apple CarPlay atau Android Auto. Jadi nanti Anda bisa connect di sini untuk yang Waze atau Google Map. Ya, cuman ya kalau ini map yang untuk dari Mercedes-Benz-nya. Tapi update nggak sih kalau untuk dari Mercedes-Benz sendiri? Nanti update dia, Pak. Update ya? Nanti update ya, seperti itu. Wow. Berarti ini ada berapa tampilan nih untuk mapnya nih, Mas? Kalau tampilannya cuma seperti ini, Pak. Nanti tinggal kalau misalnya kita search destination-nya, tinggal kita nanti cari kita mau kemana ya. Siap. Kita nanti akan muncul direction-nya, juga bisa muncul di head up display depan untuk petunjuk arahnya. Oh, ada dua di sini. Ada dua gimana, Pak? Ada dua map di sini. Bukan, jadi mapnya di sini, direction-nya ada di sana, Pak. Di head up display-nya. Oh. Iya, jadi misalnya di depan belok kiri, nanti akan muncul di situ kiri 500 meter lagi seperti itu. Ada voice comment-nya nggak sih, Pak? Voice comment ada. Ada ya? Iya. Kita coba, Pak ya. Coba. Hey Mercedes. How can I help? Help. I can help you operate different functions easily and intuitively. You can see some examples here. Give it a try. If you don't know how to do more, you can say help at any time and I can explain what you can do. Oke, jadi semua yang menu yang bisa disampaikan lewat Mercedes-Benz User Experience ini ada menu petunjuknya, Pak. Apa aja bisa sambil di voice comment-nya. Oke. Jadi ini ambience di lampu ini juga bisa diganti-ganti nih, Bisa diganti. Iya. Oke. Gantinya dari sini ya, Pak. Dari mana coba? Kita ke comfort. Ambient light. Ya. Ini tinggal mau yang multicolor atau yang single color. Kalau single color seperti ini. Jadi dia purple semua. Oke. Kita misalnya merah.
Atau orange, dia orange semua. Kalau yang multicolor kita bisa kombinasi Pak. Seperti ini contohnya. Dari hijau ke biru, hijau Tosca seperti itu Pak. Atau model Energy Shine. Ya, terus kemudian ada model Ocean Blue seperti ini gitu Pak. Ya, dan dia ambient light-nya yang aktif. Jadi misalnya ketika kita pasang sen, dia juga akan ikut berkedip. Seperti itu. Kalau kita pas lagi akselerasi, misalnya kita dari warna biru gini berubah menjadi merah. Seperti itu. Iya. Kalau untuk yang lain, kita cari menu yang lain. Oke. Nih. Menu yang lain ini mungkin Pak. Kita ke kursi, masih di kenyamanan. Kita bisa dibantu oleh sistem dari MBUX ini mengatur posisi kursi sesuai tinggi badan kita. Contoh nih Bapak, tinggi badannya berapa nih Pak? 175. 175. Oke, kita start positioning. Nanti dengan sendirinya dia ngatur. Wow. Ya. Oke, harusnya ini sudah posisi pas yang buat Bapak, tapi kalau misalnya masih belum pas, tetap bisa kita atur lewat secara manual. Ya, seat adjustment-nya itu. Di mana ini? Itu Pak, maaf sebelah kanan. Ini nih Pak, ini nih. Itu Pak, ini. Ini. Iya. Oh, ini gimana? Kalau mundur tinggal geser ke belakang. Yang mana ini? Ini Pak, maaf. Oh, ini. Iya. Nah, gitu. Kalau naikin, kalau maju tinggal geser ke depan. Ini. Iya. Kalau rebahnya yang ini, recline-nya. Ini. Ya. Yang tengah, Pak. Oh, yang tengah. Oke. Keren. Iya. Terus lainnya apa lagi? Ini bisa panas juga kayaknya ya? Iya, untuk heaternya juga ada. Biar ya, hangat di badan gitu ya? Di badan kalau misalnya mungkin lagi perjalanan jauh, capek ya Pak, bisa diatur untuk posisi driver atau passenger. Belakang juga bisa berarti? Belakang tidak bisa Pak, hanya depan aja. Depan aja? Iya, seperti itu. Menarik sekali ini. Oke, lanjut. Kita back, lanjut kita paling ke menu kameranya sekarang. Menu kamera Pak ya. Ini kameranya Pak. Nah, oke. Ini berarti kamera 360 berarti. Kamera 360. Iya kan? Ya. 360. Wow, keren banget ya. Dan pastinya ada dibantu juga dengan parking assist. Apa maksudnya ini? Parking assist nanti kalau Bapak mau coba, dia akan membantu parkir secara otomatis ketika nanti memang ada slot parkir yang memang cukup untuk mobil ini Pak. Ini menarik. Gimana caranya di aplikasinya? Kita harus jalan dulu. Harus jalan dulu? Iya. Oke, kita sambil jalan deh, sambil ngerasain terbalik aja Pak. Apa namanya? Rasanya mobil Mercedes EQS elektrik ini. Iya. Oke, di sini untuk safety mobil ini sendiri seperti apa Mas Rama? Kalau safety mobil ini sudah lengkap Pak sistemnya, dan safety sistemnya itu dia sudah punya electric brake, active brake assist. Jadi untuk pengereman secara otomatis kalau kita emang nggak aware dengan objek di depan, ya Pak. Terus kemudian punya active lane keeping assist. Itu kalau misalnya kita di jalan tol, di misalnya jalan yang ada markanya ya Pak ya. Yang ada markanya ya. Kita nggak sengaja nginjek marka luar, dia akan si setir ini akan kembali ngatur ke lajur dalam, seperti itu. Cuman kalau kita pasang sen, sistemnya tetap sistemnya tahu kalau kita memang mau pindah jalur, seperti itu Pak. Active blind spot assist ada di sebelah kanan kiri spion. Ya, jadi kalau misalnya ada kendaraan yang memang lebih cepat dari mobil ini yang tidak terlihat dari spion, dia akan muncul notifikasi di spionnya. Kemudian kalau pas kita memang mau tetap pindah jalur, itu nanti setirnya akan nahan Pak. Setir akan nahan. Ya. Karena ini gimana Pak? Di sini airbag ada 7 Pak. Airbag ada 7? Iya. Mobil ini menggunakan sasis nggak sih Mas? Gimana? Menggunakan sasis nggak mobil ini? Sasisnya monokok Pak dia. Monokok? Iya. Maksudnya gimana Mas? Monokok itu sasis jadi satu sama kabin. Iya. Tapi dia termasuk, maksudnya bodinya berat kan ini kalau untuk di dalam kondisi kebut gitu.
Full ini berapa? Untuk kecepatannya sendiri sampai berapa ini? Kecepatan ini 220 km per jam. 200 Iya, top speednya Pak. Top speednya? Iya, top speednya. Pernah sampai 220? Belum pernah saya, Belum pernah. Pak. Iya. Maksimal? Maksimal pernah saya coba itu dapat di 205. Itu karena saya sendiri sih ya. Jadi nggak ada yang megangin untuk ngeliatin speednya. Tetap Iya. maksudnya tetap anteng. Tetap stabil, Pak. Tetap stabil. Iya, gitu. Kan kita bisa atur di suspensinya yang low. Jadi mobil akan lebih stabil seperti itu. Oh. Iya. Oh gitu. Jadi Iya. maksudnya tetap kan nggak ada mesinnya masalah mobil ini kan? Iya, maksudnya dari baterai itu, Pak. Dari baterai Iya, itu dari aja kan baterai, dinamo kan Iya, berarti kan dinamo, mesinnya kan? betul. Berat juga ya, maksudnya aman ya dalam kondisi ke speed 200 km per Masih jam. aman, Pak. Masih aman Iya, ya? masih aman. Oh. Oke, Mas, tadi saya belum nanya masalah harga nih, Mas. Iya. Untuk harga sendiri berapa ini mobil ini? Kalau ini kalau yang kita lagi tes ini dia di EQS? harga 3,2. 3,2 Iya. M ya? Iya. Oke, 3,2 M itu berarti sudah kalau mobil mesin itu kan on the road. Kalau Iya. ini apa istilahnya apa di sini? Itu udah on the road, Pak, itu. Itu on the road Iya, juga sama ya? On the road juga. Nah, untuk mobil ini sendiri pajaknya berapa kalau per tahun ya? Ini sekitar 1,7, Pak, ini. 1,7. Iya. Kan elektrik, Pak. Murah Iya, ya? seperti itu. Oke. Gitu. Terus kalau untuk apa ya? Heeh. Fasilitas sendiri yang didapat untuk beli mobil ini apa aja nih? Oh, untuk sales programnya dia after ada sales after service-nya. sales-nya itu ada kita untuk servisnya ada 5-year star service. Apa aja itu? Jadi yang di cover ya kalau EV ini ya tetap harus ada yang di cover, Pak. Jadi contohnya seperti brake-nya Oh, ya, oke. terus Oli kan nggak pakai kan udah ya, ini. pokoknya yang aus pemakaian, Pak. Jadi contohnya kayak karet wiper seperti itu ya kita cover. Ban, Terus ban? ada lagi namanya 2-year star tire. Oh, 2 Ya, tahun ya. Jadi kalau misalnya bannya rusak atau bocor itu bisa diklaim ke kita dengan catatan nanti kita cek dulu seperti itu. Kesalahan Human error kah atau error memang kah? dari pabrik seperti itu, cacat pabrik seperti itu. Terus Oke. kemudian yang berikutnya garansi baterai sampai 10 tahun. Garansi baterai sampai 10 tahun. Iya. Seperti Oh. itu. Nah, untuk baterainya sendiri kalau misalnya rusak setelah 10 tahun itu harganya berapa ini mobil ini? Kalau harga belum ada harga estimasinya, Pak. Cuman pasti ini kalau misalnya kebanyakan baterai EV pasti rata-rata harganya 80% dari harga mobilnya. Saya muter ke kiri ya, Mas. Iya, silakan. 80% dari harga mobilnya Iya. sendiri. Cuman nggak usah khawatir ketika misalnya nih di baterai EQ ada yang error. Kita nih kan baterai punya 12 sel, Pak. Oh. Ya, 12 sel modul. Iya. Jadi misalnya nanti garansinya sudah habis, kita cek misalnya sistemnya memang ada yang error di modulnya, modul yang mana yang perlu rusak. kita ganti itu yang kita ganti, Pak. Oh, Jadi nggak perlu satu blok. Nggak harus semua yang diganti. Iya. Ya lebih mahal lagi kalau satu blok baterai kalau Iya. misalnya kita cuma cek salah satu aja kan lebih efisien, Pak. Lebih efisien, betul. Dan harga Betul. juga lebih murah lah ya. Nggak Iya. terlalu berat untuk gantinya. Nggak harus Iya. sampai 80% gitu Iya. kan. Oke. Wow. Terus ini tadi saya lihat ketika ngerem. Iya. Ini ada apa tadi? Tuh. Iya, Apa nih? dia punya namanya teknologi recuperation, Pak. Artinya? Artinya ya dalam hal ini bahasa simpelnya si baterai ini dibantu dengan dengan torque converter itu dari deselerasi atau pada saat kita rem itu si energi remnya dari energi panasnya rem di convert ke baterai. Ke baterai. Oh, jadi dia ngecas berarti ya. Nge-recas. Nge-recas ya. Nah, Iya. ini berarti kalau misalnya di rem terus berarti kita nggak perlu ngecas di rumah dong. Ya nggak seperti itu sih, Pak. Seperti itu kan dia hanya ngebantu Sedikit aja. Iya, gitu. Pas Oke. ketika lagi jalan gitu kan seperti itu, Pak. Iya. Siap. Iya. Nah, ini kalau yang di setir kiri ini cuman untuk ya biasa ya monitor lagu, Ya, volume. sebelah kiri untuk entertainment, sebelah kanan untuk ada active distance distronic-nya. Nah, Ya.
Ini saya coba ini boleh Mas, ini Boleh, dibuat boleh. apa nih? Itu untuk aktif desain distroniknya, Pak. Jarak ya mungkin. Iya, Coba jarak. ya. Iya, Oh, ini itu kan muncul tuh, kelihatan Pak. nggak? Iya. Tuh, nih. Kalau dipencet lagi, nah ini jaraknya semakin pendek. Kalau kita pencet lagi, nah ini lebih pendek lagi gitu ya. Berarti Iya, ya, betul. untuk jaga Iya. jarak aman antara Dia ngikutin depan. speed sama mobil yang ada di depannya. Oh, Gitu. oke. Kalau yang satunya lagi ini Itu untuk limiter speed, Pak. Jadi kalau misalnya kita set 50, tiba-tiba kita pengen kenceng, digeber mobilnya enggak bisa lebih dari 50. Oke. Iya. Kalau ini set itu untuk ngatur speed dari cruise control kita, Pak. Oh, maksudnya Yang gimana? Active Destroy itu kan menggunakan cruise control, Pak. Ya, cruise control itu kan dalam artian si mobil ini bisa akselerasi secara otomatis. Jadi kita nggak perlu injak pedal gas. Dari set itu kita mau set lari berapa, bisa set dari situ, Pak. Misalnya kita mau set 70, tinggal kita plus saja. Kita plus saja. Iya. Oh, oke. Ini home ini apa nih, Mas? Home untuk menunya di sini. motor clusternya. Di cluster yang di sini di. Iya. Oke. Rest resume. Apa tuh? Jadi kalau misalnya cruise controlnya kita sedang pakai cruise control, sedang kita pakai dengan distronic display-nya itu, kalau kita injek rem, dia akan mati, Pak, atau kembali ke manual. Terus kalau kita misalnya pengen pakai lagi, tinggal pencet trash, kita nggak usah ngeset kecepatan lagi, balik ke kecepatan yang udah pernah kita set seperti itu. Gitu. Iya. Berarti mobil ini ada kemungkinan error juga ya di ke listrikan kalau error semua mobil pasti banyak errornya, Pak. Apalagi yang udah pakai elektrik. Ya. Nah, cuman kan dalam hal ini saat ini untuk terjadi error memang belum pernah ada, Pak. Gitu. Iya. Siap. Di sebelah kanan saya ini ada, ini tadi yang untuk ngatur ini. Ya, jadi kalau setelah Bapak ngatur kursi, mau set kursinya Bapak, tinggal pencet M, terus kemudian 1. Gitu. Terus nanti misalnya saya mau pakai mobil ini dengan beda settingan, kita set dulu, kemudian kita pencet M, terus 2, gitu. Jadi settingannya Bapak nomor 1, settingan saya nomor 2. Oh, bisa gitu. begitu, bisa disimpan ya memorinya ya. Iya. Oke. Nah, yang di sini kok gambarnya cuma ada tekanan ban. Bisa diganti, Pak. Pencet tombol home, tombol rumah. Ini. Iya. Geser, Pak. Slide, nah gitu. Oh, touchscreen ini. Touchscreen, iya. Ini apa sport? Sport, diklik aja oke, Pak. Udah dia ganti sport. Ini tampilan sport. Ini sunroofnya, Pak. Iya. Sunroof gimana kalau buka sunroof? Sunroof buka ini. Slide. Atau kita coba pakai MBWX, Pak. Apa tuh? Pakai voice command. Hey Mercedes. How can I help? Close the roller sun blind. I'm closing the roller sun blind on the sliding sunroof. Langsung. Oke. Ini kalau ini apa? Understood. Understood itu lebih sederhana tampilannya, Pak. Oke. Ini bro, lihat dah ganti-gantian nih. Klasik, navigasi. Oh, ini ada navigasi, Pak. Ada, bisa sambil ke situ juga. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya menunya tengah mau gini aja, navigasinya di situ. Ini bisa juga di sini. Ya. Oke. Nanti MBWX nanti ada peringatan, nanti ada update software ya, Pak ya? Bukan peringatan sih, Pak. Nanti sebenarnya kalau update software itu pas kita Ini kita bisa lurus aja, Pak, lurus. Ke flyover ya? Ya, flyover aja, Pak. Jangan ke sini, Pak. Pas kita cek atau servis di bengkel, Pak. Nanti biasanya perlu update atau enggak, itu nanti seperti itu. Kalau saya bandingin dengan mobil Mercedes yang mesin, kayaknya lebih nyaman ini ya, mungkin ya. Sesuai kebutuhan sebenarnya, Pak. Kalau seneng nyetir, memang karena ini coupe kan, jadi lebih ke driver oriented. Cuman kalau mau lebih nyaman naik-naikannya, suspensi segala macam, tetap sama-sama nyaman, tapi pasti misalnya kalau ini kan EQS, ya setara dengan S-Class, ya berarti pasti lebih nyaman S-Class-nya. Seperti itu. Sih. Tapi kalau di S-Class kan ada pengaturan ini tuh, Pak, untuk suspensinya. Ya. Kalau di mobil ini gimana? Ada, Pak, ini pengaturan suspensi. Oh, ada. Iya. Ini
yang race vehicle level. Cuman kita bisa ngeset kalau pas kita lagi berhenti. Kalau lagi jalan gini bisa, cuman dalam kecepatan pelan gini masih bisa dia. Cuma kalau saya sih biasanya nyobanya pas lagi berhenti, Pak, gitu. Tapi tenaganya oke loh ini, Iya. maksudnya tetap kayak mobil. Iya. Ini kalau saya pindah ke dynamic select-nya ke sport, lebih enak Pak akselerasinya. Tadi kan comfort tuh Pak, lurus aja Pak nanti. Iya. Gitu. 0 sampai 100. 0 sampai 100 dia Berapa detik? 6,2 detik. 6,2 detik. Ya. Wow. Padahal dinamo doang ya. Justru dinamo itu dia speednya jadi linear Pak. Linear ya. Jadi nggak ada lag-nya. Iya Iya. benar. Oh gitu ya. Iya. Ini sport ya. Ini sport Pak. Langsung Lebih- rasakan Pak. Lebih apa? Langsung agresif, Agresif Iya. ya benar. gentak gitu. Untuk keamanan Pak, karena ini kan baterai di bawah ya Pak. Ya. Namanya Jakarta kadang kalau Banjir. Iya. Itu gimana itu? 30 cm. Ya. Selama belum terjebak banjir, kalau di depan kita kelihatan ada banjir, mending hindari Pak. Pasti kan Pak ya. Cuman kalau udah amit-amit terjebak banjir, Ah, tetap baterai ini kan dilapisi cover yang memang tebal ya Pak ya. Jadi selama nggak setinggi ini Pak, setinggi lantai bawah itu masih bisa. masih bisa harusnya Pak itu. Cuma disarankan tidak dites seperti itu. Oh, Oke. Cuman kalau kita ibaratnya mau panik-panikan ya Pak ya, mau panik-panikan setinggi lantai mobilnya itu masih oke lah, karena baterainya kan di situ tuh Pak. Siap, Dan siap. untuk perlakuan khusus nih Pak terhadap Hmm. pelek, nah biasanya kan peleknya mungkin nggak bisa diganti. Ya, Kalau terjadi bocor maksudnya Pak, terjadi bocor itu apakah bisa kita ganti ban sendiri gitu kan dalam kondisi darurat, atau mungkin harus panggil dari pihak Mercedes-nya gitu untuk datang ke tempat ban bocor. oh kalau EQS AMG line dia run flat tire. Run flat tire itu kalau bannya rusak atau tekanan anginnya benar-benar habis, masih bisa dipakai sejauh 80 km lagi, dan kecepatan maksimalnya juga maksimal 80 km per jam. Kita putar balik Iya, putar balik. Itu kalau salah sorry. sebelah kiri Pak ya. Iya, Nanti. salah. Nanti ya, sorry. nanti. Ya. Kiri kita kan Heeh. 80 Ya, kilometer ya. 80 km ya, dan kecepatan maksimal juga 80 km per jam. Cuma kalau yang Nah, pertanyaannya kalau misalkan lebih dari 80 km gimana? Kalau misalkan lagi di luar kota gitu Iya. kan, lagi ke Semarang, tiba-tiba nih di jalan tol banyak kompos habis gitu kan, atau Iya. masalah gitu kan. Iya. Nah, itu seperti apa? ya ininya. sebelum pertanyaan ke sana, biasanya kita kalau misalnya menyampaikan ban yang run flat tire, itu kita kasih edukasi dulu Pak. Oh. Jadi ini kanan Pak ya. 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 Jadi customer sudah tahu kalau ya rata-rata kalau ban RFT itu kan di mobil-mobil premium pasti ada kecepatan maksimalnya Pak. Ya. Gitu. Iya. Cuman kalau yang nggak RFT kita punya tire fit. Jadi yang untuk isi ulang di bannya itu bisa kita repair dari tools tire fitnya itu, seperti itu Pak. Ya. Anti bocor itu ya dimaksud Iya, itu ya. betul. Oh, kalau di sini belum ada. Apa nggak ada? Di sini tire fit Pak. Oh, tire fit. Iya. Jadi tinggal diisi kayak Betul. cairan begitu terus Iya. dipompa lagi gitu. Betul. Lampunya sendiri juga dia pakainya digital lighting seperti S-Class. Ya, speaker dia pakai Burmester 3D yang Dolby Atmos. Bisa coba. Ya, udah nih connect. Save and start. Itu juga Pak. Bentar Pak lagi. Oke. Lanjutkan. USB-C. Wireless charging kalau ini USB Type C. Type C. Ya, Ada 3 ya. option. Ada 2. Mau pakai Type C atau wireless charging. Ini musiknya Bapak? Musik dari Styles. Dari saya, dari Bapak ya? Ada saya Ah. lagi. Oh, Ya, cukup. udah coba ya.
Ntar kena copyright. Ya. Iyalah Harry Style. Gue pasang di sini. Gue repot ngeditnya. Ya. Ini kita langsung balik kantor Pak ya. Iya balik Pak. Oh. Sudah cukup Pak. Ya. Tapi desainnya unik nih Pak, banyak logo Mercy-nya. Iya. Ini ambient lighting Pak ini. Oh, ini Iya, nyala. nyala nih. Oh. Tuh nyala. Karena gelap, Karena terang iya. Atau lah kalau malam nyala dia Iya. ya. Terakhir nanti kita coba yang apa namanya Parking assistant. Iya. Yang di depan, yang di bagian grill nyala juga Pak. Enggak. Cuman dashboard aja kalau ambient lighting. Jadi perawatannya ini cuman itu aja sebenarnya ya, kampas rem, Kampas rem, ya kan Pak. ban. Tutup kaki-kakinya. kaki-kaki. Terus Nah, ya tadi Kalau kaki-kaki komplit berarti bukan cuman ini doang. Cuman apa namanya? Shockbreaker aja kan? shockbreaker aja Pak ya. Kayak Terot, long Terot itu ada juga nggak sih Pak di mobil ini? Ada Pak, ada cuman nggak Serumit yang mobil biasa Pak ya. Iya. mesin ya. Hmm. Itu kan harus megangin mesin kayak ada Iya, mounting iya, segala iya, macam itu betul. kan kalau Iya, di mobil mesin kan begitu. iya, Kalau ini kan nggak ada kayaknya ya. Lebih simpel Pak. lebih simpel ya. Lebih simpel. Berarti memang mahalnya di baterai. Iya betul. Soalnya di baterai Pak betul. Kita tutup aja deh, Pak. Ini untuk parking assist ya. Iya. Kelihatan dari sini tuh. Oke, Oke. kita nyari dulu. Tadi nggak ngegas ya. Enggak, Ngerem tapi ngerem juga sendiri. sendiri. Hah? Sendiri. Itu nggak diapa-apain? Enggak, saya cuma standby aja di pedal rem. Wow. Oh ini karena marka ini ya. Iya, Kalau hujan gitu ngaruh nggak? sedikit tergantung bersihnya kameranya Pak ya. Iya. Dah, tuh Pak. Itu kok nabrak tadi apa? Bukan nabrak Pak, dia ngerem. Oh. Iya, kan pakai active brake assist-nya. Oh. Maneuvering assist. Gitu. Oke. Iya. Oke, Mas Rama. Thank you banget nih. Iya. Udah Senang dicobain bisa, Mercedes iya. EQS. Bisa ketemu kita untuk review. Semoga nggak kapok Pak review selanjutnya. Tentu nggak kapok. Iya. Nanti tipe-tipe lain saya pengen banget nih nyobain. Boleh. Ya. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk Oke. tipe-tipe yang lain. Iya. Thank you lagi. Iya. Thank you Pak. Iya. Terima kasih.